Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aditya Wahyu Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan ESR meter tipe upgrade ya kawan. Jadi untuk firmware sudah saya upgrade ke versi yang terbaru dengan racikan dari saya sendiri ya kawan. Untuk video sebelumnya itu kita menggunakan firmware pabrikan ya kawan. Jadi dia masih bawaan pabrik, belum sama sekali belum saya upgrade. Oke, langsung saja. Untuk fisiknya ESR meter tipe T4 ini atau biasa disebut LCR T4. Nah, untuk fisiknya tampak depannya seperti ini. Untuk LCD dia menggunakan LCD tipe 12864 ya kawan. Nah, seperti ini. Untuk tampak belakangnya seperti ini. Ini saya rombak sedikit untuk hardware-nya. Berfungsi sebagai menu untuk mendeteksi sensor IR remote ya kawan, infrared remote. Oke, seperti ini. Untuk ini namanya adalah shift socket ya kawan, berfungsi untuk mencapit komponen yang ingin kita ukur nanti. Dan ini sebagai untuk mendeteksi komponen SMD, tipe SMD seperti resistor dan kapasitor. Itu dia paling kecil 0402 dan di atasnya lagi 0603. Lalu di atasnya itu yaitu 0805 dan yang paling besar 1206. Oke, untuk pinnya seperti ini. Ini pin 2 yang tengah ini, dan yang kanan ini adalah pin 3, dan yang ini paling kiri adalah pin 1. Dan untuk shift socket ini satu blok ini 1 2 3 4 5 6 ini semuanya pin 1 ya kawan. Jangan sampai keliru nanti. Dan untuk ini pin ini 3, ini adalah pin 3, 1 2 ini pin 3, yang tengah ini adalah pin 2, dan yang paling kiri adalah pin 1. Oke, langsung saja kita praktek. Untuk power supply kita menggunakan baterai ya kawan. Ini baterai Akalin yang sudah saya copot bajunya ya, seperti ini. Oke, kita langsung saja. Klik satu kali untuk menyalakan. Ini juga tampil nama. Nanti jika Anda ingin membeli, mau request nama apa terserah Anda ya kawan. Nanti juga bisa request nama toko atau nama siapalah, entah terserah. Oke, dan untuk panjang karakternya itu 16 karakter ya kawan. 16 kali 2 karakter ya. Jadi 16 atas, 16-nya lagi bawah ya. Oke, untuk fiturnya seperti ini. Untuk auto deteksi, untuk mendeteksi segala komponen kecuali IC dan kristal ya kawan. Oke, pertama-tama kita masuk ini untuk deteksi. Saya ada komponen berbagai macam komponen ya kawan. Sebentar saya ambil. Ini segala apa ini transistor NPN PNP kalau nggak salah, nanti kita cek. Dan ini untuk MOSFET, dan ini apa ini lupa. Oke, kita cek saja ya. Yang ini adalah tipe S8050, itu tipe NPN, transistor tipe NPN. Oke, kita langsung tancapkan ke soket shiftnya, lalu kita kunci seperti ini. Lalu klik tahan 2 detik untuk masuk ke menu ya kawan. Klik 2 detik. Nah, dia akan mendeteksi. Oke, sudah terbaca tipe NPN dengan HFE nya 265. Dan ini adalah pin yang terdeteksi. Pin 1 itu emitter ini, emitter, dan 2 adalah basis, dan ketiga adalah kolektor ya. Oke, lanjut ke ini. Ini apa ini? Oh, sama ya ini ya. Sami.
Oke, sama saja sama ini. Oke, skip saja, langsung ke ini apa ini. Oke, langsung saja kita masukkan ke pin ini. Oke, untuk ESR ini ya, ini auto off ya kawan. Jadi kalau kita tidak digunakan nanti akan off sendiri seperti ini. Oke, kita coba deteksi ini apa ini. Oke, kita deteksi ya. Oh, ternyata teriak ya dengan apa ini, UF adalah apa itu tegangan kerjanya ini ya, 0,85 dan ini untuk pin gate, dan ini untuk anoda 1 dan anoda 2 nya itu di pin berapa ini, pin 1, di pin 1 ini anoda 1 dan anoda 2 di pin 2. Oke, lanjut ke ini apa ini, MOSFET ya kalau nggak salah. Oh maaf. Oke, ada MOSFET itu. Oke, MOSFET ini terbaca pin gate di pin 1 dan drain ada di pin 2, dan S ini apa itu saya lupa. S di pin 3 ya. Ini seperti ini untuk diodanya juga akan nampil tadi dengan tegangan kerjanya tadi. Dan S ini adalah source ya, di pin 3 dia. Oke, kita lanjut ke apa ini, IRF. Komponen IRF itu apa? Oke, kita masukkan. Oke, langsung deteksi. Ini juga MOSFET ya kawan, IRF itu. Nah, seperti ini ada tegangan kerja, dan ini tegangan kerjanya diodanya ini. Nah, seperti itu untuk apa ini, transistor dan segala jenisnya seperti itu. Oke, kita tahan, klik tahan. Dia akan kembali ke menu awal ya kawan. Oke, kita lanjut ke menu IR receiver, berfungsi untuk mendeteksi apa itu infrared dari remote ya. Nanti jika remote Anda rusak, biasanya itu dipencet, dia tidak akan muncul apa itu sinyalnya ya kawan, sinyal infrarednya. Oke, kita cek, masuk ke ini. Oke, kita arahkan ini IR nya ke situ, kita pencet. Oke, kita pencet. Oke, kita pencet lagi, berfungsi dengan periode waktunya itu, periode sinyal ya, kecepatan sinyalnya itu berapa detik sampai ke ini, ke penerimanya. Oke, kita coba lagi, 71 Hz dengan wow, cepat sekali. US itu adalah di bawahnya mikrosecond, itu apa itu, lupa saya. Oke, kita coba lagi dengan cepat. Seperti itu untuk menu apa itu, deteksi remote. Untuk kembali ke menu awal, klik tahan saja. Oke, kita lanjut ke frekuensi generator. Frekuensi generator kita cobanya ke lampu LED ya. Lampu LED untuk ini pin apa ini, pin katodanya di pin 1, pin 1, dan untuk anodanya di pin 2. Oke, klik tahan. Oke, seperti itu sinyal generator. Ini adalah satuan frekuensi yang dihasilkan dari ESR meter ini. Ini saya aplikasikan ke LED ya kawan. Jika Anda ingin menambah frekuensinya, tinggal klik ini satu kali. Nah, seperti itu. Ini adalah 2 Hz. Ini Anda bisa tambahkan lagi, terus terserah mau berapa.
Oke, seperti itu untuk menu frekuensi generator. Ini bebas sampai berapa ya itu ya, maksimalnya itu 2 MHz ya kawan. Oke, kita kembali ke menu awal saja. Ini sudah cukup, dan ini adalah frekuensi ini sudah, dan ini untuk PWM. Lanjut kita ke menu C+ESR ya. Ini sebagai mendeteksi kapasitor onboard ya kawan. Jadi tidak usah mencopot dari onboardnya nanti. Nah seperti ini. Nanti kita langsung tes ke in-nya saja tanpa mencopot elko nya ya kawan. Oke, kita masuk ke menu. Oke, sudah. Oke, untuk elko nya ini tadi. Ini untuk kapasitasnya 6,8 mikrofarad. Oke, kita coba tes. Langsung on board. Oke, terdeteksi 6,1 ya itu. Ya 6,1 mikro, 6,2. Oke, cukup, langsung saja ke menu lain. Ini ada resistor dan induktor ya kawan. Oke, kita masuk ke menu ini. Seperti ini, saya mempunyai induktor berapa ini, 47 mikrohenry ya ini ya. Oke, kita cek ke sini, terdeteksi berapa dia. Oke, terdeteksi 4 mikrohenry ya. Terdeteksi 4 mikrohenry ya kawan. Oke, seperti itu. Ini juga bisa untuk mengecek kapasitor resistor seperti apa itu tadi ya, sudah kita ukur tadi. Oke, lanjut ke menu kapasitor ini. Kita klik tahan. Ini sebelum kalibrasi seperti ini ya kawan. Oke, kita kalibrasi saja dulu. Masuk ke menu kalibrasi alat ini ya kawan. Oke, masuk. Ada tulisan sambung pin 1, 2, 3. Itu tandanya kita harus menyambung pin 1, 2, dan 3 ya kawan. Itu pin 1, 2, dan 3 kita sambung. Ini saya sudah ada. Kita sambung. Oke, dia akan mengkalibrasi ya. Oke, kita tunggu saja. Sambil siapkan ya kawan, siapkan kapasitor 100 nano. Nah ini, maaf gak kelihatan, ini jenis MKM ya ini. Kita tunggu saja. Oh, itu suruh pisahkan. Oke, kita pisahkan. Tunggu proses selanjutnya. Oke, kita tunggu saja. Alhamdulillah. Oke, kita disuruh memasukkan elko kapasitor 100 nano ke pin 1 dan pin 2 ya. Pin 3. Oke, kita masukkan. Tunggu saja sampai prosesnya selesai. Kita tunggu saja sampai proses selesai. Nanti untuk kalibrasi itu ada 2 macam.
dua cara, yaitu masuk ke menu kalibrasi atau masuk ke menu auto deteksi tadi ya kawan. Nanti kita coba praktekkan nanti. Nah, sudah selesai ya untuk kalibrasi. Kita masuk ke menu kapasitor tadi. Nah, ini dia akan tampil 0 piko ya kawan. Nah, kita coba saja ukur kapasitor 2 picofarad. Oke, kita masukkan ke pin 1 dan pin 3. Oke, terdeteksi 1 piko ya ini kawan. 1 piko, dia terdeteksi 1 piko. Dan di atasnya ini ada 5 piko. Terdeteksi 4 picofarad. Dan juga bisa mendeteksi elko elektrolit seperti ini, 16 volt 2200 mikrofarad ya kawan. Oke, kita tancapkan ke pin 1 dan pin 3. Oke, tunggu saja. Kita tunggu sampai dia mendeteksi. Ini sudah mancep apa belum ini tadi? Oh maaf, masih belum tancap ya ini. Oke, langsung mendeteksi hampir 2000 mikro ya itu. Dengan velosnya 1%, 1,5% ya, besar sekali. Nah, maklum itu elko copotan ya. Elko copotan bekasan. Oke, kita cek elko selanjutnya ini 47 mikrofarad. Kita masukkan pin 1 dan pin 3. Nah, terdeteksi 42 mikrofarad ya kawan. Oke, untuk menu elko seperti itu. Ini ada, sebentar saya carikan lagi. Di mana itu elko? Nah, ini yang paling gede ini 220 mikro ya. Pakai apa ini? Pakai probe saja. Oke, kita tancapkan probe-nya. Oh, sebentar, maaf. Terdeteksi 200 mikro ya, dengan volta gelosnya 0,6 bagus, dan untuk SR nya 0,34 ohm. Oke, menu elko sudah cukup ya kawan. Kita lanjut. Ini untuk koreksi mikrofarad tidak usah. Oke, kita masuk ke menu rotary encoder, berfungsi sebagai untuk mengecek komponen rotary encoder ini ya kawan. Oke, tancapkan ke pin 1, 2, dan 3. Oke, lalu kita putar. Nah, dia akan mendeteksi tipe rotary apa yang kita pakai saat ini. Nah, seperti itu untuk mengecek rotary encoder. Ini untuk kalibrasi alat. Dan ini adalah untuk mengatur kontras. Oke, saya jelaskan. Ini untuk kontrasnya sudah full berapa itu 127 kontrasnya. Oke, ada kasus seperti ini ya kawan.
kemarin saya ada pelanggan, dia lupa salah mengeset kontrasnya ya. Dia coba itu pencet gini terus, sampai ini kontrasnya hilang ini. Nah ini sudah hilang, dia bingung dan tanya ke saya, "Bang, ini kok kontrasnya ESR saya kok blank gini ya?" Terus saya tanya, "Loh kenapa kan kok bisa ngeblank?" Lalu dia menjawab, "Karena kontras, saya salah atur kontras." Nah untuk coding saya firmware saya yang terbaru ini walaupun Anda salah set kontras seperti ini, caranya cukup mudah, hanya melepas tombol ini saja, melepas power supply-nya, lalu kita tunggu 3 detik. Oke, cukup. Kita tancapkan lagi, otomatis dia akan mengeset awal ya, seperti tadi kontras set awal tadi. Oke, seperti ini dia akan mengeset seperti semula lagi untuk kontrasnya. Oke, menu kontras sudah, dan ini adalah untuk data pengkalibrasian dan versi firmware-nya ini. Warna parabola 3,15 T4. Oke, next. Dan ini untuk menu developer ya kawan, untuk menampilkan pengembang program atau hardware ya pada alat ESR meter ini. Jadi nanti akan tidak usah bingung untuk mencari nomor WA saya atau kontak saya, nanti sudah saya tampilkan di sini. Nah ini untuk saya, nama saya, dan untuk nama WA, nomor WA-nya ini. Oke, lanjut. Dan yang menu terakhir adalah menu matikan alat ya kawan, berfungsi untuk mematikan alat. Nah seperti ini. Oke, sebenarnya masih banyak ya komponen yang belum saya cek. Oke, ini ada ada lampu LED. Nah terus apa lagi ini? Sudah, ini saja. Oke, kita tes sekalian saja ya kawan. Oke, tinggal ini saja. Oke, masuk ke auto deteksi saja. Ini untuk mengecek LED ya kawan. Ini anggap saja saya tidak tahu kaki min plusnya ya kawan. Oke, kita masukkan ke bebas, 1, 2 bisa, 1, 3 bisa. Saya masukkan ke pin 1 dan pin 3 saja. Oke, kita pencet. Oke, dia mendeteksi. Oke, pin 3 berada di katoda alias minus, dan yang anoda dia berada di kaki 1 dengan tegangan kerjanya 2,7 volt ya kawan. Dan ini kurang tahu saya ini. Oke, kita coba LED yang warna hijau ini. Oke, mendeteksi. Oke, untuk tegangan kerjanya 1,97 ya kawan, lebih rendah lagi dari LED biru. Oke, untuk yang terakhir adalah ini dioda. Oke, kita coba cek ini dioda. Oke, kita coba cek dioda. Oke, seperti itu untuk dioda. Dengan pin 3 berada di anoda dioda, dan pin 1 ini berada di katodanya. Dan untuk tegangan kerja 692 mV ya kawan. Oke, seperti itu untuk tampilan ESR saya ini dengan firmware versi terbaru ya ini.
Oke, jika tidak ada komponen maka akan terdeteksi tak terdeteksi atau komponen rusak. Oke, seperti itu. Nah, oke seperti itu ya kawan. Nanti untuk cara menggunakan ESR meter D4. Oh iya, untuk bentar, ini ada satu tutorial lagi. Cara mengkalibrasi tanpa masuk ke menu kalibrasi ya. Cukup ini, tempelkan ke sini. Lalu klik auto deteksi. Oke, tunggu. 3 pin menyatu, mode kalibrasi atau tidak, tekan dan tahan jika iya. Oh sebentar, ini dia sudah lewat. Oke, kita coba lagi. Oke, kita klik tahan tombolnya. Oke, dia langsung masuk ke pengkalibrasian ya kan. Masuk ke menu pengkalibrasian, otomatis masuk. Oke, seperti itu cara mengkalibrasinya ya. Tadi saya sudah bilang ada 2 cara, yaitu masuk ke menu kalibrasi atau masuk ke langsung ke auto deteksi ya kawan. Oke, kita tunggu saja sampai selesai ini. Dan perlu diingat apa itu fitur atau menu deteksi remote ini hanya bisa Anda jumpai di toko online saya saja, ESR saya ini saja. Kalau untuk lapak lain kemungkinan besar tidak akan menjumpai ya kawan, karena ini adalah fitur yang sangat langka ya kawan. Dan untuk versi D4 ini rata-rata, maaf bukan saya membanding-bandingkan dengan orang lain, untuk menu ini, menu rotary encodernya itu tidak ada ya kawan. Jadi misal ada yang sudah bisa mengupgrade, tapi untuk menunya pasti tidak ada menu rotary encoder, dan menu developer juga tidak ada nanti. Dan untuk fitur IR receiver ini alias sebagai mendeteksi remote ini itu pasti tidak ada. Dan untuk untuk kontrasnya, jika Anda salah set pasti akan ngeblank terus ya kawan ESR Anda. Kalau untuk firmware saya ini sudah saya coding, jika ada kasus salah set kontras maka cukup dengan melepas baterainya lalu ditancapkan lagi, nanti akan normal kembali untuk kontrasnya ya kawan. Oke, untuk tutorial kali ini saya rasa sudah cukup. Oke, bila ada pertanyaan nanti tolong komentari ya kawan, tolong komentar bebas. Dan untuk memesan ESR ini Anda tinggal pergi ke toko online saya ya kawan, yaitu toko warna Parabola Ponorogo, atau bisa ambil ke toko juga bisa. Alamat saya di Jalan Ahmad Yani nomor 92, yaitu selatannya alun-alun Ponorogo ya kawan. Itu nanti Anda ke timur, terus nanti ada toko elektronik selatan jalan ya, namanya toko warna Parabola. Nanti ambil ke toko juga bisa. Oke, cukup sekian untuk tutorial kali ini. Bila ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam elektronika.